Baik, selamat siang kepada Pak Indra, Pak Rian, kakak-kakak dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami menjadi kelompok 3, beranggotakan Sofa Sahida, Ida Mafasa Aska, Vergio, dan saya Rolina, akan mempresentasikan mengenai paper dengan judul The VADS1 Genotype Modifies Metabolic Responses to the Linoleic Acid and Alpha-Linoleic Acid Containing Plant Oil Genotype Based Randomized Trial FIDS Diet 2, suatu studi yang dirilis oleh Maria Alankan dan timnya pada tahun 2021. Berikut merupakan outline dari presentasi kami, dimulai dari introduction, teori, methods, results, discussion, dan juga conclusion. Kita mungkin tidak asing dengan istilah lemak sebagai makronutrien. Lemak merupakan makronutrien yang dapat dipecah menjadi senyawa asam lemak dan gliserol. Lemak dapat dikatakan sebagai makronutrien karena memiliki fungsi yang sangat bervariasi dan vital dalam homeostasis manusia, sehingga diperlukan asupan yang cukup. Oleh sebab itu, dalam keseharian kita sering temukan sejumlah makanan yang mengandung asam lemak. Lemak tidak hanya terdapat pada diet hewani, melainkan pada tumbuhan, sebagaimana biji-bijian, minyak, dan buah alpukat. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, asam lemak merupakan monomer dari lemak yang terdiri dari rantai dengan jumlah atom karbon genap. Asam lemak juga memiliki atom hidrogen di sepanjang rantai, serta di salah satu ujung rantai dan gugus karboksil di ujung lainnya. Asam lemak berfungsi sebagai sumber energi, substrat dari proses metabolisme, yang dimediasi oleh lemak, penyusun membran sel, serta sebagai faktor transkripsi gen. Selain itu, asam lemak juga dapat memediasi regulasi inflamasi seluler. Secara struktural, asam lemak dapat dibedakan menjadi asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Asam lemak jenuh tidak memiliki ikatan rangkap pada atom karbon, sementara asam lemak tidak jenuh memiliki setidaknya satu ikatan rangkap pada atom karbon. Asam lemak jenuh umumnya berwujud padat pada temperatur ruangan, sehingga konsumsi dengan jumlah banyak dapat menyebabkan pembentukan plak pada pembuluh darah. Sementara itu, lemak tidak jenuh umumnya berwujud cairan yang biasanya dihasilkan oleh tanaman. Contoh lemak jenuh adalah saturated fatty acid atau SFA. Sementara itu, contoh lemak tidak jenuh adalah trans fatty acid atau TFA, monounsaturated fatty acid atau MUFA, dan polyunsaturated fatty acid atau PUFA. Nah, PUFA ini yang akan kita bahas lebih lanjut pada penelitian kali ini. Jenis asam lemak polyunsaturated fatty acid memuat 20 hingga 22 rantai karbon asam lemak tidak jenuh yang dapat berkaitan dengan lipid kompleks seperti fosfolipid, glisofosfolipid, gliserida, ester kolesterol, dan endokannabinoid, maupun sebagai asam lemak bebas yang tidak mengalami esterifikasi. Secara struktural, PUFA terdiri dari asam lemak omega 6 dan omega 3 dengan sisi hidrofilik dan hidrofobik. Oleh sebab itu, PUFA bersifat amfifatik. Manusia dapat mensintesis omega 6 PUFA rantai panjang, misalnya asam arachidonat dari asam linoleat, serta PUFA omega 3 rantai panjang, seperti asam eicosapentaenoid atau EPA, dan asam docosahexaenoic atau DHA dari alat. Namun, EPA dan DHA harus diperoleh dari makanan karena mamalia tidak efisien mengubah alam menjadi EPA dan DHA. EPA dan DHA ini harus diperoleh dari makanan karena mamalia tidak efisien mengubah alam menjadi EPA dan DHA. Nah, omega 3 PUFA diperkaya dalam minyak ikan, biji rami, serta beberapa kacang-kacangan, sementara omega 6 PUFA ditemukan utamanya dalam biji-bijian dan minyak sayur. PUFA memiliki sejumlah peran struktural dan fungsional dalam patofisiologi manusia, serta memediasi sejumlah metabolisme yang penting dalam menjaga imunitas bawaan, homeostasis energi, perkembangan otak, fungsi neurokognisi, serta memodulasi level asam lemak pada plasma darah.
Senyawa PUFA dapat disintesis oleh manusia melalui serangkaian tahapan yang memuat elongasi atau pemanjangan rantai karbon dan dinaturasi dengan asam linoleat atau La sebagai prekursor dari omega 6 serta asam alfa linolenat sebagai prekursor dari omega 3. Senyawa prekursor ini dapat diperoleh dari asupan diet dari tumbuhan maupun hewan. Dan proses dinaturasi tersebut memerlukan peran enzim delta 6 denaturase yang dikodekan oleh gen FADS2 serta delta 5 denaturase yang dikodekan oleh gen FADS1. Meski demikian, pada gen FADS1 dan FADS2 dapat terjadi mutasi yang mengarah pada polimorfisme genetik. Hal tersebut dapat menyebabkan metabolisme asam lemak mengalami perubahan yang disebabkan oleh proses metilasi dan ekspresi gen. Hal ini dikarenakan PUFA rantai panjang yang disintesis oleh enzim delta denaturase merupakan ligan alami untuk peroksisom proliferator activating receptor alpha yang berperan penting dalam memodulasi kadar lipid darah, khususnya kolesterol HDL dan trigliserida melalui pengaturan ekspresi lipoprotein lipase dan apolipoprotein. Adanya mutasi pada gen pengoda enzim denaturase tersebut menyebabkan kadar PUFA mengalami penurunan sehingga proses metabolisme lipid dan kolesterol mengalami gangguan serta menyebabkan adanya resistensi insulin. Selanjutnya, penelitian ini akan berfokus pada varian R1745550 yang merupakan SNP dari gen FADS1. Gen ini terletak pada kromosom 11 dan varian R1745550 ini tergolong sebagai varian intron, namun memiliki asosiasi yang kuat terhadap regulasi dari sintesis PUFA pada plasma lipid. Selain itu, memiliki keterkaitan yang kuat juga terhadap konsentrasi dari fasting plasma glukos atau kadar glukosa setelah individu berpuasa atau tidak makan, triglycerid, dan HDL cholesterol concentration. Di samping itu, apakah memang terdapat asosiasi atau keterkaitan dari genotipe atau polimorfisme dari gen FADS dengan asupan nutrisi yang kita ambil? Dalam sejumlah penelitian diperoleh kesimpulan sebagaimana berikut. Yang pertama, pada penelitian dari Shetty et al. Pada tahun 2020 menghasilkan kesimpulan bahwa metabolisme dari PUFA ini mengalami perubahan ketika terdapat ekspresi gen denaturasi yang mengalami alterasi yang diakibatkan oleh pembawa alel gen minor di variasi RS174575. Nah, selain itu, penelitian lainnya dari He et al. Pada tahun 2018 menunjukkan adanya asosiasi polimorfisme dalam klaster gen FADS pada varian RS174570 dengan penurunan PUFA seperti GLA, AA, ADA, EPA, dan DPA. Namun, asosiasi tertinggi adalah terlihat dari aktivitas enzim delta 5 denaturase pada jalur omega 6. Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Malerba et al. Pada tahun 2008 menunjukkan bahwa genotipe homozigot alel minor untuk FADS1 dan FADS2 polimorfisme nukleotida tunggal atau SMP telah dikaitkan dengan konsentrasi yang lebih tinggi dari prekursor PUFA seperti ALA dan LA. Dan yang keempat, suplemen dari minyak asam linolenat dengan asam linoleat serta gamma yang tinggi dengan genotipe FADS bertingkat menunjukkan peran kunci untuk variasi FADS dalam keseimbangan asam di homogamma linolenat dan ARA dalam serum yang fungsinya mencegah inflamasi. Penelitian ini dilakukan oleh Sergen et al. Pada tahun 2016. Dan terakhir, penelitian dari Musik et al. 2019 menunjukkan tidak ada hubungan antara polimorfisme yang diperiksa dan aktivitas denaturase serta elongasi pada salah satu diet pada dua kelompok, yaitu kontrol dan grup diet Eropa Tengah. Namun, ternyata hanya diketahui adanya hubungan yang signifikan dari polimorfisme tersebut pada grup diet Eropa Tengah. Nah, diet Eropa Tengah atau CID ini dapat secara negatif mempengaruhi pembawa alel utama di lokus yang dianalisis karena memiliki peningkatan rasio
LA dan ALA yang lebih besar daripada pembawa alel minor. Rasio LA atau ALA yang tinggi adalah tipikal diet barat yang menyebabkan adanya gangguan metabolisme lipid serta sindrom metabolik. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui interaksi dari FADS1 RS1745550 genotipe dengan pemberian asupan yang tinggi asam linolet serta asam alfa-linolenat yang bisa dilihat dari respon komposisi asam lemak pada plasma fosfolipid serta homeostasis glukosa insulin yang dapat dilihat lebih lanjut melalui oral glucose tolerance test atau OGTT. Selanjutnya untuk metode penelitian ini kita akan melihat rancangan penelitian yang telah dilakukan, khususnya dalam segi sumber populasi untuk pengambilan data. Selain itu, perlakuan yang dilakukan terhadap populasi tersebut, dan yang terakhir adalah analisis yang dilakukan. Kalau kita lihat pada bagian di samping, mereka mengundang sekitar 10.197 orang sebagai subjek penelitian. Namun yang mengontak kembali hanya 157 orang. Dari hasil screening pertama, hanya terdapat 135 partisipan yang layak karena sisanya tidak memenuhi kriteria seperti menderita penyakit tertentu atau menolak mengikuti studi. Kemudian dari 135 partisipan yang ada, ternyata masih terdapat 5 partisipan yang tidak memenuhi kriteria. Jadi tersisa 130 partisipan yang dialokasikan ke dua kelompok perlakuan, yaitu yang mengonsumsi minyak bunga matahari atau Camelina sativa, yang masing-masing berjumlah sekitar 63 dan 67 partisipan. Pada setiap kelompok perlakuan, terdeteksi sejumlah partisipan yang memiliki alel mayor TT dan alel minor CC. Sebagaimana ingin diteliti bagaimana proses atau respons yang dihasilkan dari kedua jenis alel ketika dietnya dimodifikasi. Karena penelitian dilakukan selama 8 minggu, dilakukan follow up. Ternyata ada partisipan yang tidak bisa melanjutkan perlakuan yang diberikan karena efek samping. Jadi di akhir pengambilan data, hanya tersisa 118 partisipan yang datanya dapat diolah. Tetapi untuk beberapa analisis yang dilakukan, sebagian data partisipan dikecualikan dalam analisis inflamasi misalnya. Karena ada partisipan yang datanya tidak sesuai konsensus dan mengonsumsi obat yang berperan sebagai antiinflamasi. Kemudian, untuk perlakuannya, ada dua jenis perlakuan yang diberikan, yaitu konsumsi minyak bunga matahari atau SFO, sunflower oil, dan minyak dari tumbuhan Camelina sativa atau CSO. Baseline yang digunakan adalah hasil pemberian diet terkontrol selama 4 hari. Perlakuan dilakukan selama 8 minggu, dan partisipan diminta untuk mengonsumsi CSO atau SFO sesuai kelompoknya. Untuk dosisnya berkisar sekitar atau antara 30 hingga 50 ml dan disesuaikan dengan indeks massa tubuh dari partisipan. Pengukuran yang dilakukan adalah genotyping untuk mengetahui alel partisipan. Kemudian juga dilakukan pengukuran kadar kolesterol di darah partisipan untuk melihat kadar LDL dan HDL-nya. Kadar glukosa dan insulin di plasma darah juga diukur. Lalu analisis inflamasi tingkat rendah juga dilakukan. Dan yang terakhir juga dilakukan profiling jenis fosfolipid di plasma setelah perlakuan yang telah dilakukan. Pada bagian yang terakhir, yaitu analisis statistik, dilakukan uji normalitas data dengan uji Kolmogorov-Smirnov, dan kemudian juga dilakukan pengujian model general linear untuk melihat interaksi antara genotipe dengan diet, dan untuk uji signifikansinya dilakukan dengan uji ANOVA satu arah atau chi-square test. Berikut merupakan hasil yang diperoleh dari paper ini. Di slide terlampir data karakteristik klinis dari partisipan dengan genotipe RS1745550 genotipe TT dan CC. Dari kedua genotipe tersebut teramati bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan untuk karakteristik klinis, kecuali untuk parameter kadar kolesterol HDL dan juga trigliserida di serum. Untuk genotipe TT teramati adanya kadar kolesterol HDL yang
lebih tinggi dibandingkan dengan kadar kolesterol HDL di serum pada kadar genotipe CC yang pada saat dapat dilihat ditandai dengan tanda panah berwarna merah. Sedangkan untuk kadar trigliserida pada partisipan kadar genotipe TT teramati memiliki kadar lebih rendah dibandingkan dengan partisipan dengan kadar genotipe CC. Berikut merupakan proporsi dari PWFA pada plasma fosfolipid pada keadaan baseline. Teramati adanya perbedaan dietary intake yang signifikan antara kadar genotipe TT dan juga CC pada tabel, yang ditandai dengan tulisan cetak tebal pada tabel. Namun terdapat beberapa asam lemak seperti dihomogamma-linolenic acid, osbone acid, dan juga docosahexaenoic acid yang memiliki perbedaan signifikan antara kedua genotipe tersebut. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan proporsi dari N6 dan N3 PUFA di plasma fosfolipid setelah diberikan diet tinggi LA dan tinggi ALA. Nah, dari grafik ini teramati bahwa adanya perubahan yang signifikan pada komposisi asam lemak di plasma fosfolipid seperti yang tercantum di grafik yang diberi kotak warna merah. Pada pemberian sunflower oil atau SFO, terdapat peningkatan yang signifikan pada proporsi linoleic acid, sedangkan proporsi PUFA yang lain cenderung menurun. Nah, dari pemberian SFO ini teramati adanya interaksi antara genotipe dan diet yang signifikan untuk arachidonic acid dan juga rasio arachidonic acid berbanding linoleic acid di serum yang ditandai dengan kotak warna merah, dan di karier genotipe TT yang ditandai dengan bar berwarna putih, proporsi dari arah cenderung tidak berubah, yang teramati dari grafiknya yang cenderung tidak jauh dari nilai 0 dan mengalami penurunan yang signifikan di genotipe CC yang teramati pada bar berwarna hitam, di mana grafiknya menjauhi nilai 0 menuju nilai negatif. Sedangkan untuk kelompok pemberian camellia atau CSO, teramati adanya peningkatan ALA di kedua genotipe secara signifikan. Dan juga adanya peningkatan EPA dan DPA secara signifikan hanya terjadi di karier genotipe CC yang ditandai dengan bar berwarna hitam. Nah, dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa adanya interaksi yang signifikan antara genotipe dan diet untuk proporsi kadar ALA, EPA, DPA, dan juga rasio EPA banding ALA ketika diberi camellia sativa oil atau CSO. Berikut merupakan hasil dari parameter antropometrik dan serum total serta konsentrasi lipoprotein lipid dari penelitian ini. Dan dari tabel yang terlampir teramati tidak adanya interaksi genotipe dan juga diet yang signifikan untuk antropometrik ataupun konsentrasi lipid lipoprotein dan juga total serum. Tapi teramati adanya sedikit peningkatan di bagian body weight atau berat badan di semua kelompok studi, kecuali pada kelompok pemberian camellia sativa oil atau CSO dengan genotipe CC. Dan teramati pula di kotak berwarna biru, total dan kolesterol LDL mengalami penurunan di kedua genotipe ketika diberikan camellia sativa oil. Berikutnya merupakan hasil dari penelitian untuk parameter metabolisme glukosa. Dari hasil uji biokimia terkait glukosa, teramati bahwa interaksi genotipe dan diet yang signifikan hanya teramati pada perolehan nilai disposition index 30 yang ada di grafik bagian F dengan nilai DI30 tetap stabil pada karier genotipe TT dan menurun di karier genotipe CC. Pada kadar glukosa pasca puasa yang dapat teramati di grafik A, tidak teramati adanya hasil yang signifikan pada interaksi genotipe dan diet.
Namun, pada pemberian carmine atau CSO, terjadi peningkatan signifikan dari kadar glukosa pada genotipe TT setelah periode intervensi, yang diindikasikan dengan adanya 2 bintang di atas bar tersebut. Berikutnya untuk parameter low-grade inflammation. Berdasarkan konsentrasi dari high sensitivity C-reactive protein atau HSCRP, teramati adanya interaksi genotipe diet yang signifikan pada pemberian sunflower oil atau SFO, di mana konsentrasi HSCRP pasca intervensi meningkat pada karier genotipe CC. Namun tidak teramati adanya perbedaan yang signifikan pada genotipe TT. Untuk pemberian CSO sendiri, untuk interaksi genotipe dan dietnya, berdasarkan nilai p-value, dinilai tidak signifikan, namun memberikan pola yang relatif sama dengan hasil dari HHCRP pada pemberian SFO untuk kedua genotipe. Selanjutnya, masuk ke poin-poin diskusi. Yang pertama, diet LA dan ALA ternyata mempengaruhi proporsi dari polyunsaturated fatty acid atau PUFA pada plasma lipid. Di sini daily intake partisipan rasio LA dan ALA-nya itu 4:1. Akan tapi mengalami perubahan setelah penambahan SFO atau sunflower oil dengan rasio LA dan ALA 10:1, sementara untuk pemberian CSO atau camelina sativa oil terjadi peningkatan 5 kali lebih tinggi rasio LA dan ALA-nya menjadi 1:1. Kemudian diet tinggi ALA yang didapatkan dari CSO, ternyata peningkatan ALA sebanding dengan produknya yaitu EPA dan DPA, akan tetapi hanya pada genotipe TT saja. Kemudian pada diet tinggi LA yang didapatkan dari SFO, ternyata proporsi dari LA itu peningkatannya tidak sebanding dengan produknya, di mana pada genotipe CC proporsi ARA itu cenderung mengalami penurunan. Hal ini mungkin terjadi karena adanya fenomena saturated enzyme, di mana peningkatan substrat dalam hal ini LA tidak akan meningkatkan produk dari hasil konversi enzimnya, yaitu ARA. Jadi di sini enzimnya mungkin sudah jenuh. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa ada interaksi antara diet tinggi PUFA dengan genotipe FADS1 RS 174550 dengan genotipe CC dan TT. Dan di sini dapat dilihat bahwa respon terhadap high intake dari PUFA itu bergantung pada genotipe masing-masing partisipan. Selanjutnya, interaksi antara genotipe dengan diet high PUFA ini dapat dilihat dari nilai DI30. DI atau Disposition Index merupakan produk dari sensitivitas insulin dikali dengan jumlah insulin yang disekresikan terhadap sebagai respon terhadap level dari gula darah. Dan biasanya DI ini digunakan untuk mengukur fungsi dari beta sel pada pankreas yang mensekresikan insulin. Dan nilai ini dapat digunakan untuk memprediksi diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 ini ditandai dengan penurunan produksi insulin terhadap sebagai respon terhadap resistensi dari insulin. Nah, penurunan dari nilai DI30 ini menandakan bahwa terjadi konversi insulin resisten menjadi diabetes mellitus tipe 2. Nah, di sini pada genotipe C dengan pemberian SFO selama 8 minggu itu menyebabkan DI30 nya mengalami penurunan, di mana penurunan ini mungkin terkait dengan ARA produk, di mana ternyata sekresi insulin itu distimulasi oleh ARA sebagai produk dari konversi LA oleh desaturase. Untuk pathway-nya dapat dilihat, pathway bagaimana ARA menstimulasi
sekresi insulin dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Dapat dilihat pada gambar ini, arachidonic acid atau ARA merupakan produk yang dikonversi dari fosfolipid menggunakan PLA2. Nah, ARA sebagai prekursor dari berbagai produk prostaglandin ini dikonversi atau dikatalis menggunakan berbagai enzim, di mana produk akhirnya adalah prostaglandin E2 yang memediasi fungsi dari beta sel di pankreas serta terkait dengan sekresi insulin. Selanjutnya, interaksi antara genotipe dengan diet hypopha dapat dilihat dari high sensitive C-reactive protein atau HSCRP yang merupakan marker inflamasi, di mana marker level HSCRP ini dapat meningkat ketika terjadinya inflamasi. Misalnya pada pasien dengan aterosklerosis, pembentukan plak akan ditandai dengan peningkatan dari C-reactive protein, sehingga tes HSCRP itu dapat digunakan untuk mendeterminasi resiko dari serangan jantung. Selanjutnya, dari hasil riset ini dapat dilihat bahwa adanya perubahan HSCRP yang signifikan hanya terlihat pada kelompok yang diberikan dengan diet tinggi LA dari SFO, yaitu adanya sedikit peningkatan yang signifikan pada genotipe CC, sementara pada genotipe TT tidak terlihat adanya perubahan yang signifikan. Nah, dalam hal ini bisa dilihat bahwa genotipe ini juga mempengaruhi respon dari HSCRP terhadap SFO. Akan tetapi pada paper ini tidak dijelaskan mekanisme secara jelasnya hubungan antara fatty acid dengan low grade inflammation atau HSCRP ini, sehingga perlu dieksplorasi lebih lanjut. Selain itu, pada partisipan baik dari kelompok yang diberikan CSO dengan genotipe TT dan CC maupun pada SFO dengan genotipe TT dan CC, itu seluruhnya mengalami perubahan berat badan. Akan tapi perubahan berat badannya ini cukup modest, di mana terjadi peningkatan massa tubuh kurang dari 1 kg. Dan perubahan massa ini mungkin tidak akan terlalu mempengaruhi metabolisme dari partisipan. Kesimpulan dari riset ini yaitu terdapat hubungan antara varian FADS1 dalam hal ini aktivitas desaturase dengan resiko kardiometabolik dan penyakit kardiovaskular. Dalam hal ini genotipe dari FADS1 yang berbeda, misalnya di sini adalah genotipe CC dan TT itu dapat memodifikasi respon tubuh terhadap diet tinggi PUFA, terutama dengan pemberian LA yang tinggi dari sunflower oil. Kemudian berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari paper ini. Terkait dengan kelebihannya, yaitu studi ini dilakukan dengan rancangan yang acak dan terkontrol. Selain itu juga partisipan yang terlibat dalam studi ini relatif memiliki kepatuhan yang baik terhadap diet yang direncanakan. Kemudian terkait dengan limitasi, yang pertama sampel yang digunakan cukup sedikit, terutama dari kelompok yang diberikan diet CSO di genotipe CC dengan hanya 26 partisipan, sehingga hasil analisisnya mungkin overpower. Yang kedua, partisipan yang terlibat dalam studi ini relatif sudah tua dan di bawah medikasi yang cukup berat, sehingga mungkin adanya modifikasi dari efek inflamasi yang terobservasi pada studi ini. Kemudian yang ketiga, hasil dari studi ini tidak bisa digeneralisir untuk semua kalangan karena studi ini dilakukan pada paruh baya dan golongan lelaki yang sudah berumur, seperti itu. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya.